Shalom, selamat sore disampaikan kepada Jemaat Gemim Kinilo Yerusalem dan masyarakat Kelurahan Kinilo dan Kinilo 1 bahwa pada saat ini kegiatan dari Panitia Hari-Hari Besar Gereja Hayu dan HUT Jemaat ke-7 Jemaat Gemim Kinilo Yerusalem Sirita Neto Kinilo pada saat ini akan segera kita mulaikan. Untuk itu para anggota jemaat dan masyarakat Kelurahan Kinilo dan Kinilo 1 yang masih ada di rumah untuk segera datang di Kemah Rohani Jemaat Gemim Kinilo Yerusalem. Terima kasih. Shalom, damai hati. Baiklah, acara kegiatan kita Sirita Neto Kinilo pada saat ini akan segera kita mulaikan. Dan sebagai informasi untuk narasumber kita pada saat ini, yang pertama Bapak Penatua-tua Adolf Masengi, yang kedua Bapak Penatua-tua Ben Liu, dan yang ketiga Bapak Penatua-tua Alex Masengi. Dan untuk acara kita pada saat ini akan dipandu langsung oleh Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi yang kami kasihi, Saudara Juan Panglila SSI. Dan untuk membuka kegiatan kita pada saat ini, kita akan awali dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kami semua boleh terkumpul di tempat ini. Kami mau berdoa untuk para narasumber kami bersama seluruh jemaat. Serangkaian aktivitas kegiatan kami pada saat ini kiranya boleh berjalan dengan segala baik. Bagi mereka yang belum sampai di tempat ini, Engkau kiranya menuntun jalan langkah mereka sehingga mereka dapat tiba di tujuan mereka dengan segala baik. Inilah doa kami, segala rangkaian aktivitas kami di Kemah Rohani Jemaat Gemim Kinilo Yerusalem, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom, damai di hati. Jadi terima kasih untuk kehadirannya dari anggota jemaat Gemim Kinilo Yerusalem maupun para tamu undangan, para tua-tua jemaat dari Gemim Petra Kinilo maupun dari Gemim Markus Kinilo. Jadi sebenarnya acara Sirita Neto Kinilo ini, konsep dari panitia ini cuma berupa cerita yang non formal, karena dari awalnya kegiatan ini waktu kita orang panitia konsep itu sebenarnya kita cuma bilang Pak penasihat wilayah, karena baku dapat di gereja dengan Pak Penatua Adolf, bilang cuma mau bilang penuturan
sejarah kini loh pas ada orang ada Kiai Rohani. Nah, cuma karena usulan dari Pak Pinatua bagus ada narasumber lain supaya ada informasi yang lebih jelas tambahan. Maka dari itu kami dari panitia mengundang. Nah, sebenarnya kegiatan ini Sri Tanito Kinilo ini adalah mungkin sebagai cikal bakal atau nantinya mungkin hasil dari Sri Tanito Kinilo ini, walaupun hanya penuturan yang kami anak muda catat, tolong menyediakan juga notulen. Nanti penuturan dari Sri Tanito Kinilo ini akan kami bawa sebagai dasar untuk dibuatnya mungkin yang lebih resmi lagi dari pemerintah kelurahan, dari pemerintah kelurahan Kinilo dan Kinilo 1. Mungkin nantinya berkembang menjadi seminar sejarah. Nantinya ini akan kami bawa di situ supaya nantinya untuk Wanua Kinilo ini kita sudah akan memiliki hari ulang tahun kampung. Karena dari kita masih kecil sampai kita besar, yang kita cuma dengar ini Kinilo kampung tertua di Minahasa. Jadi memang kalau baca-baca di internet kita sempat cari-cari, itu yang paling tua dari Wanua Majesu. Nah, Mayesu itu katanya dari abad ke-10 atau 1000 tahun yang lalu. Nanti ini akan dijelaskan dan akan diklarifikasi oleh narasumber kita pada malam hari ini. Jadi mungkin nantinya hasil dari cerita sejarah Kinilo ini ya itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hari ulang tahun kampung. Betul. Jadi mungkin untuk awalnya kita boleh serahkan ke Pak Penatua Adolf untuk boleh memberikan pemaparan, mungkin biar sedikit-sedikit boleh tolong matong bulu. Aku tarik mahajar pembulu. Waduh sabut pet pembuluku. Karena memang dari kecil tidak terbiasa. Cuma ternyata pembulu ini berguna sekali. Jadi marilah orang mulai melestarikan ini, orang bahasa, orang mulai belajar kembali sesuai dengan orang tema. Kalau tadi sudah Pak koreksi dari tua katanya bukan Mawuri Watu Usnai, tapi Mawuri Via Tu Usnai. Jadi Tu Usnai Via di sini. Jadi mungkin saya serahkan ke Pak Adolf. KPA. Iya. Musik betul. KPA. Tumadi main padakat kai setuma dengan payang antarakan. Jadi dengan semacam ungkapan sejarah Tou Kinilo tempo dulu tarikan maka iku mawazi tema Mawuri Via Turnai. Jadi kembali ke tur itu sebenarnya tur pon sebenarnya. Jadi pon dalam arti sudah menjurus kepada orang-orang tua. Tur, nah, biasa itu pohon. Baik, tentunya bicara tentang Kinilo, kita harus sedikit mengungkapkan keadaan Minahasa pada waktu yang lalu sebelum abad 7 dan Kota Tohon
kemudian kita masuk pada Kinilo Tua, dan terakhir adalah Kinilo Yerusalem. Ya. Jadi kita kunci dengan akhirnya adalah bagaimana sampai ada jemaat Kinilo Yerusalem. Ini luar biasa atas upaya panitia hari-hari besar gereja untuk mengacarakan ini. Itu langkah awal untuk menyusun sebentar tentang sejarah Kinilo, ya. Dan sama-sama dengan saya adalah ipar Pak, sama boleh dikatakan Tonaas yang Kinilo Pak Beniliu, juga sebagai penyusun sejarah Jemaat Petra, ya. Dan juga Prof. Alek Adi adalah sebagai ketua panitia penyusunan sejarah Jemaat Petra Kinilo, ya. Oleh karena itu saya akan mengungkapkan sejarah ini, nanti akan sebentar akan dilengkapi. Baik, saya akan baca. Jadi untuk beberapa hari ini, setelah pertama hanya pembicaraan cuma catat-catat dulu, tetapi ternyata setelah membaca proposal seorang hambanya untuk sumbang pikiran tentang beberapa catatan sejarah Wanua Kinilo Tua, tempo dulu dan kini, untuk dikaji lebih lanjut dalam penyusunan sejarah Wanua Kinilo dan kepercayaannya sesuai permintaan panitia hari-hari besar Gereja Jemaat Kinilo Yerusalem Juni tahun 2025. Ini luar biasa. Nah, bicara soal sejarah Wanua Kinilo Tua kini dan kepercayaannya, tidak lepas bicara Kota Tomohon dan tanah Minahasa. Sejak zaman purba sampai dengan abad ke-7, masyarakat pemerintahannya menganut sistem matriarkat atau sistem keibuan. Ini sudah itu. Jadi adalah sistem keibuan pemerintahan sebelum abad ke-7. Artinya golongan walian wanita yang berkuasa untuk menjalankan pemerintahan. Maka Juasio, artinya 9 kali 2, itu adalah 18 orang leluhur dari 3 pakasaan pada waktu itu sebelum abad ke-7. Pada abad ke-7 terjadi perubahan pemerintahan ke pemerintahan, maka Tedu Pitu atau 3 kali 7 dewan 21 orang leluhur pria. Jadi ada 12 leluhur, di mana 6 leluhur dari Tong Kimbut. Ini sudah Tong Kimbut, itu ada 6 leluhur, dan 6 leluhur dari Tobul. Dia menempati beberapa gunung seperti di sini Katiwi dengan suaminya Rimengan, dia menempati Gunung Mahawu. Kemudian Katiam Pilingan dengan suami Pinontoan, itu adalah yang mendiami Gunung Lokon. Dan Gunung Lokon ini, peristiwa itu yang menjadi cikal bakal daripada ungkapan tentang berapa pikiran tentang mungkin sudah dengar Ma Yesus. Yang menjadi bagian selanjutnya juga, sedangkan Bingenean
binenea itu nenek, itu binenea itu ibu dengan suaminya Manarangsang menempati Gunung Wawo. Kemudian Tade Timimbang dengan suaminya Maka Barang menempati Gunung Masaran. Wabire dengan suaminya Tingkudeng dengan waktu itu dikatakan dia adalah sebagai dewa pembuat rumah, dewa musik kulintang dari kayu. Kemudian Mai Sangir dengan suaminya Kumiwer, ahli penyakit dari serongsong Minahasa, itu abad ke-7 hingga abad ke-17. Jadi kita angkat dulu ini sebelum kita masuk pada Kinilo tua. Itu pada tahun 1679. Namun demikian tidak ada satu naskah yang akurat tentang Minahasa termasuk Wanua Kinilo yang menulis peristiwa maupun keadaan yang terjadi pada zaman antara abad ke-7 hingga abad ke-17, yaitu sekitar tahun 1679, kecuali buku dari Y.A.T. Schwarz yang berjudul Tontemboarse Teksten terbitan 1907. Ada dua peristiwa penting pada abad ke-7 yang saling berkaitan. Jadi sangat menyesal kalau informasi ini banyak orang Kinilo yang tidak akan mengetahuinya. Pertama, penanaman padi itu ada pada abad 7. Penanaman padi di mana Minahasa dikenal sebagai lumbung beras. Kita tahu bahwa bukan cuma Kinilo juga ada. Jadi di lokasi dari rumah saya itu terus sampai di Termo dan ke sana lagi. Yang salah waktu itu Ibu Onya ada kan? Ibu Onya punya orang tua, Ibu Onya ada. Ya, itu Ibu Onya saya tahu pada waktu itu orang tuanya yang berkebun. Waktu itu Ibu Onya masih dapat lihat kuno sekali waktu itu. Memang setengah Cina bukan Cina. Jadi berarti itu memang perkebunan di sini sampai di bawah, ya. Itu tapi rumah itu yang pernah menjadi Tugu Perbesan tahun 3 Maret tahun 1957. Itu Tugu itu beca tanam. Nah, oleh karena itu banyak pedagang yang berkunjung ke Minahasa seperti Sultan Tidore, kemudian Spanyol, Portugis pada abad ke-16 maupun Belanda pada abad ke-17. Nah, sampai sekian ratus tahun ya, Spanyol dan Portugis, sehingga ada kata-kata bahasa yang sebenarnya bukan tompe bahasa itu karena pengaruh daripada sekian ratus tahun Spanyol berada dan Portugis, sampai seperti ungkapan misalnya Spanyol bilang tete lupa istilahnya cipo, tete se makadeos saya jual naik, saya itu saya apa cipo, tentu cipo bukan cipo pelakitan. Maksudnya cinta forsa maksudnya. Itu forsa itu bukan bahasa orang itu, ya. Itu forsa. Itu bahasa Portugis, ya. Kemudian ada juga lo bilang tete se bebede ke rumah, ya. Bebede ke rumah. Tentu garida sih ya. Tapi bukan tompe bahasa, ya. Itu garida bukan tompe bahasa. Itu perempuan kalau maksudnya, ya. Kemudian Babontar itu bukan tombe bahasa, itu berkeliling, ya. Apa ya berkeliling. Ada juga tentu apa ke rumah, ya. Tentu buraku sih ya. Buraku bukan tombe bahasa lagi itu.
Buraku, ya. Ada juga tole kenume atau CPB ke rumah. Tantu Coko Didi ya, Cako Didi. Bukan buku juga tombe bahasa, Coko Didi ya. Itu ya atau orang mungkin genit mungkin ya, genit ya. Ada juga waktu saya ingat waktu masih anak-anak kita bulan kemarin. Deh, belok ke mau capeoku. Capeo juga bukan orang berbahasa. Capeo, topi maksudnya ya. Jadi begitu juga. Tete katakan pombo ke rumah. Nah, pombo itu berarti bukan juga tong berbahasa. Nah, kemudian Belanda itu contoh misalnya tiap kamu mati hook itu juga bukan bahasa orang itu, hook bahasa Belanda ya. Juga mereka ungkai ke rumah. Jadi akan tuh reken itu, ya reken itu bukan juga tombe bahasa. Berhitung maksudnya, itu Belanda itu. Nah, jadi pengaruh pada waktu orang karena penanaman yang cukup penanaman padi sehingga ada kata-kata yang bukan tombe bahasa. Nah, baru lagi tole sano kamu maayang tiu baik. Oh, itu bukan wer itu juga dari Belanda, ya, iya tuh, wer, ya. Jadi itu atau span itu, ya span boleh juga kencang, ya. Sloyon itu, ya bukan juga, sloyon itu kain, ya, itu kain, ya seperti itulah. Nah ini tuh masalah bagaimana pada waktu itu yang salah satu poin di abad ke-7. Kemudian kedua, peristiwa waktu Pina Betengan itu yang menurut Y.F. Riegel itu berasal dari abad ke-7. Ya. Kira-kira tahun 670. Ya, selamat datang sampai salah satu juga Pak Pendatua-tua Leo untuk Pangalila adalah penyusun juga sejarah Petra pada waktu itu, ya. Jadi sudah lengkap. Dan juga ketua pemuda pada waktu ini, ketua pemuda ini sebenarnya satu bulan munculnya pemerintahan baru. Jadi wanita digantikan oleh Tonaas pria terpilih. Ya, Tonaas pada waktu itu dikatakan sini adalah Kopera dan Tom Panduan dibantu oleh Tonaas untuk dari Tombatu dan Mande. Nah, musyawarah langsung pada waktu itu sebelum abad ke-7 itu terjadi 4 daerah. Ya. Itu di waktu Pina Betengan sebelum abad ke-7. Jadi ada 4 daerah, ya. Itu adalah Tolong, Tombulu, Tonsea, Tompakewa. Tetapi sekarang sudah jadi 9, ya. Pada waktu itu, jadi sebelum abad 7 itu 4 daerah, ya. Jadi Tombulu, Tolor, Tonsea, dan Tompakewa. Nah, pemimpin pada waktu itu oleh Pasewan Telu dan menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Pertama, ya, itu pertama adalah suku Tombulu, dorang pergi di Gunung Lokol, ya, yang bernama Wanua Ma Yesu. Ini Ma Yesu maksudnya. Ma Yesu ya kata orang masuk pulang kan. Nah ini yang jadi cikal bakal sebentar setelah
uraian yang perlu diketahui untuk Minahasa dulu baru Tomohon. Itu Meyes itu dekat dengan Wanua Kinilau Tua, ya, dipimpin oleh Tonas, Mapumpung, Kekeman, dan Belu. Kemudian suku Tolo Singal. Suku Tonsea berangkat menuju tempat yang bernama Niaranan sebelah timur Tanggaring. Dari sana mereka berpindah ke Kembuan di kaki Gunung Labat. Keempat adalah suku Tok Pakek berangkat menuju ke barat laut menempati Kaiwasian sebelah timur Tombasian sekarang. Membaca panduan dari panitia hari-hari besar Jemaat Kinilau Yerusalem, saya pernah membaca di situ, makanya saya menulis karena ini sejarah tidak boleh dikatakan Sitau Timau Tumuktok. Kita baca itu di Facebook. Arti secara harafiah, orang lahir melahirkan orang lain. Ya? Tetapi secara tafsiran bebas, manusia lahir untuk menjadikan manusia lain menjadi dusta, atau bahasa top sekarang ini atau bahasa populer dikatakan upaya peningkatan sumber daya manusia berkualitas. Itu bahasa sekarang, tetapi ada hubungan dengan Sitau Timau Tumauto. Ada juga implikasi dan aplikasi filsafat dari Bapak Frances Mual atau Om French. Dia mengkonstruksikan bukunya tentang kefilsafaan, dikatakan baku baking pandai. Masih ingat semua kami masih ingat waktu itu baku baking pandai. Namun yang sering terjadi sekarang ini baku tunjung pandai. Nah, ini. Tapi kita harus akui bahwa suku Batak memang sungguh mengikuti justru ini. Seharusnya orang baku baking pandai, tetapi ini baku tunjung, tapi tidak semua gitu ya. Kalau Batak, suku Batak ada walaupun bukan keluarga, dia pergi ke satu rumah diterima oleh dari Batak, tapi setelah bermalam atau apa, besok harus keluar rumah cari kegiatan kerja, malam pulang. Nah itu baku baking pandai. Sampai sekarang paling banyak yang berhasil dari segala pembangunan itu dari Batak. Namun kedua dari Bali rupanya, ya itu. Jadi itu. Nah orang Minahasa menurut H.N. Tauru dalam bukunya Sejarah Minahasa tahun 1951 dan N. Grafran dalam bukunya The Minahasa Batavia 1898 Tauru menyebutkan bahwa asal usul orang Minahasa tidak jelas. Diduga orang Minahasa sangat dekat dengan bangsa Jepang, Tiongkok, Filipina, dan Mongol. Pada waktu saya mengikuti jubileum di stadion tahun 1984, hari pada waktu itu juga ketua PGI, bahkan tamu-tamu dari gereja dunia, kalau dari PGI itu Dr. S.A.E. Nababan, pendeta. Di situ ada orang Belanda namanya Clement de Swan. Dan dari Jerman Tosman menyimpulkan bahwa diduga orang Minahasa berasal dari Cina Selatan, istimewa provinsi Yunan, dan mungkin dari Tibet Timur yang tergolong suku-suku Indo-Mongol. Terkait dengan asal-usul orang Minahasa dan keadaan geografisnya, maka sosok diri orang Minahasa khusus dalam warna kulit langsat, ini orang kulit langsat, mata cipit, ya, kalau barunya mata cipit, sipit Mongol,
rambut hitam lurus, perawakan sedang. Itu siapa pernah baca dari masa awal pertumbuhan gereja oleh pendeta Dr. Jos Saruan, ya, itu istrinya Togas, orang Kinilo. Saya pernah baca masa awal pertumbuhan gereja. Nah, itu sedikit ulasan tentang Minahasa, dan sekarang kita masuk ke kota Tomohon, ya. Kita turun ke kota Tomohon. Negeri Tomohon makin pada penduduknya makin bertambah sehingga menjadi negeri terbesar dan paling makmur di Minahasa. Waktu itu Gubernur Belanda di Ternate Robertus Patburger menjabat 1675 sampai dengan 2000, iya, dia sampai dengan tahun 1678 mengatakan Tomohon namanya cuma Tomon sebenarnya, ya. Tomon atau Mu itu karena ada mata air di Muung, tapi orang waktu itu cuma bilang Tomon. Oleh Pastor Blas Palomino disebut Tomon. Itu ada pastor. Satu pegunungan dengan Kamasi dan seterusnya, dan ada ungkapan juga bahwa oleh Kosmayes dan bahwa di Tomohon penduduknya sangat sedikit, tetapi akibat daripada penyakit pada waktu itu, penyakit cacar, penyakit sampar, disentri, campak, sehingga menyebabkan penduduk Tomohon berkurang. Selain bukan cuma Tomohon, di Kinilo juga. Begitu juga dengan terjadi gempa pada waktu itu dan letusan gunung berapi Lokon sekitar pertama kali yang kami tahu itu tahun 42. Itu letusan gunung Lokon. Kemudian tahun 51 baru ada 60, 61, 70, 80, 84 dan 90. Itu kira-kira 71. Nah, betul sekali. Itu para saudara melengkapi. Itu terjadi, ya. Sehingga oleh penduduk sebentar. Jadi sebenarnya rata-rata hampir 10 tahun terjadi peristiwa itu, ya. Hampir 10 tahun. Nah, penduduk berpindah dari negeri Geritua, ya, di Nawanua. Di Nawanua ada yang mengatakan bahwa di Nawanua itu ada yang di Kolongan, tapi versi lain mengatakan di Nawanua berasal di Kinilo, ya. Jadi ada dua versi, atau lain bilang di Sorongsong, ya. Ke tempat itu, ke tempat pemukiman baru. Nah, kemudian Tumani di Vanuatu Lau, jadikan walau sarang ini waktu terjadi bencana pada waktu itu. Jadi waktu ada yang pindah ke Sorongsong dipimpin oleh Tonas Tumbalwoto, dan sebagian rakyat suku Tombulu pindah ke Wanua Kinilo. Tuan, lokasi itu belum terungkap sampai saat ini. Ada yang mengatakan kebun keasaman. Kebun keasaman itu pernah ada jubileum waktu itu. Ya. Jadi ada yang telah digawikan pada waktu di keasaman. Waktu itu pendeta Kowel ketua wilayah, baru pendeta Mosal waktu itu, baru pendeta siapa lagi yang membaptis, malah kawin di sana itu. Siapa lagi? Ya, pendeta di Kogara, pendeta Padigiran, Henrik Padigiran, anak saya Maria itu dibaptis di sana, ya. Iya, ya, Alek lagi waktu itu ya. Sini kan kawin, ya kawin masal. Jadi anak pakai baju kawin, kalau dari kusu-kusu baju kawin, ya begitu. Jadi ini sejarah ini luar biasa. Itu jubileum. Cuma sebenarnya apakah Kinilo Tua itu ada di keasaman situ
atau di Patar Salense, Patar Paku, atau Patar Kakonesan, atau Taikere. Biasanya orang menempati di yang ada air, mungkin berdekat-dekat di Kasama mungkin. Ya. Nah, ada juga yang kewalian. Wanuamu, Kamasi, Kagas-kasan, Kali Kalawat, Likupang, Kobok Luar, sedangkan Tonoas, Dotu, Lolong Lasuk. Ya. Itu Dotu, Lolong Lasuk yang membuat ke Manado, tapi dia yang mendirikan Wenang. Itu DP gelar Ruru Pak Beni, Pak Ben. Jadi si Lolong Lasuk DP jabatan Ruru Ares deh. Ruru Ares. Dia yang mendirikan Wenang yang asal dari Kinolo-Tua. Nah, kemudian Wanua Kinolo-Tua. Berdasarkan catatan Grafran dalam bukunya Minahasa Masa Lalu dan Masa Kini, nama hanya Kinilo. Kinilo adalah negeri sangat berkuasa dan begitu ditakuti. Arti kata Kinilo menurut penuturan leluhur ada beberapa versi. Ada yang mengatakan nama sebatang pohon yang sudah punah. Ya. Ada juga yang mengatakan burung kilo-kilo karena peranannya. Nama lain disebut Nimukal. Nimukal artinya menghalangi. Ya, bagaimana iwe lansia? Ya, lihat tuh, cuma dia mah. Jadi artinya menghalangi. Apabila kita duduk di tengah jalan, maka kita disebut Dimokan udaran. Dimokan udaran artinya menghalangi jalan. Kepala suku Kolano yang bernama Makiodo itu ketika dia mau, karena semua tidak tahu batulis, nama tahu mapatik, ikut membahas masyarakat kumpul di pohon apa dia? Jadi semua kumpul dan mapokan kamu. Jadi masyarakat, anak-anak, orang tua pada mau neto mencatatnya kumpul di satu pohon, mapokan tangan, air daun ciri semua. Tiu masyarakat banyak yang belum mendapat daun itu. Sehingga Makioros bilang, "Oh, iroga wa untana ke rumah, wa iwarita." Nah, jadi tanah dia kalau ambil tanah, lempar. Jadilah bukit kecil. Bukit kecil itu ada di Seminari Pinelli. Ya, di belakang Seminari Pinelli. Ya, ada apa Kaskasa sebetulnya? Seminari Kaskasa. Nah, sampai waktu itu dinamakan dia Lombok Netong Kinilo. Iya, dia Lombok Netong Kinilo. Itu masih ada bukit sekarang. Itu ada banyak burung yang ada di sana, bertumbuh burungnya. Nah itu ada juga kemudian jadi pociran masyarakat kalau yang ini Makiodo. Waktu lalu terjadi perang dengan Mongodo, tetapi sebenarnya ada hubungan baik dengan orang Mongodo sebenarnya, ya. Sampai ada orang Kinilo yang kawin-mawin. Pernah tidak salah itu Manopo mungkin yang Raja Manopo itu ada juga dari Kinilo itu waktu itu. Ya. Nah, menurut penuturan juga Seto Mongodo Sasya pas mangit di Wedang Subono itu mbane ni Makiodo. Jadi dia masuk ikut di bawah rumah daripada Korano Makiodo.
ya. Tetapi satu waktu tempatnya menurut saya ada dua versi. Pertama di Mahlener, yang kedua adalah di pertigaan di Navanua. Ada dua versi. Jadi ketika orang Mangodo mau Manado, itu ibu-ibu seina makeran, artinya makeran itu mabatok keluar buang ludah, sampai orang Mangodo bilang, oh nanti kamu balik kemari. Ya. Jadi waktu orang balik kemari, kebetulan saya amak sementara kerja di kebun, sagu dan apa semua. Maka terjadilah bumi hausan gila pada waktu itu oleh muda-muda orang Mangodo. Ya. Jadi, tapi si burung kilo-kilo ini cerita ya, tapi itu memang sudah turun-temurun. Dia bilang, dia ambil tuh atap rumia yang kini lu sementara terbakar. Dia bawa apa tuh 3 orang yang sementara membuat sagu di daerah Logor. Dia bilang, wah lau muda, tinau muda kini lo. Ya, itu 3 orang baik. Tonas 3 orang kan. Ya, itu nama sini Kampung Ondang Yoyoti. Kampung Dendeng. Oh ya, nah betul 3 orang. Nah, yang 3 orang ini dengan keahlian, dengan kadar orang dikatakan sakti, mereka datang menjambu, mengusir orang Bolang Mangodo. Nah, lain lari menuju ke kali. Tapi orang Kinilo ada orang banyak kali pegang tumbak. Tumbak itu biasa diukur by GO atau lain 20. Orang patuh itu orang Mangodo yang mau ke kali. Sampai kasih nama di sana perkebunan Pinatuzaan. Ada nama Pinatuzaan tuh. Ya, Elansia. Ada nama kaum Pinatuzaan. 1 kilo dari sini kan? Lebih sedikit, 1 kilo. Oh Pinatuzaan. Sesudah Tinengkol. Oh sesudah Tinengkol. Ya. Betul ya. Kemudian ada lain karena masih lari lagi di orang Mangodo, dorang potong kaki, potong kepala, itu kasih nama Tinengkol. Pada potong tuh ada kebun Tinengkol sana. Ya. Kemudian karena dengan sebanyak lapisan darah, dorang sampai di mayat-mayat itu ya, ditutup dengan daun-daun dengan apa? Ya, dengan daun-daun apa sih yang meninggal itu sampai dikenama Pina Bunbunan. Tapi sekarang kalau jadi sepede Pina Bunbunan, tapi betul Pina Bun. Jadi jatuh itu dan itu daun. Itu tuh DP cerita. Nah, ada panglima pada waktu itu, atau panglima artinya pemimpin orang Mangodo lari ke Mokmok di dekat jembatan situ. Ya, di situ ada tanda di batu, ada tanda kaki yang mungkin berapa senti dia boleh 40 senti. Itu kaki dan tangannya kira-kira 2,5 meter. Ada tanda. Kita seperti lihat itu ada bawah jembatan. Itu dong pemimpin ya. Nah, itu sedikit cerita dengan Bolang Mangodo. Nah, kemudian juga ada sebagian lari di sebelah barat. Sebelah barat, iya, orang Mangodo. Di sana jadi juga peperangan. Dan orang Mangodo biasanya mereka menggunakan senjata dengan bumbu bulu, jadi bulu ikan. Sampai kasih nama di daerah sana apa namanya? Tambulang Ne Mangodo. Itu di sana. Tambulang Ne Mangodo. Nah,
Tambah lagi itu sebenarnya adalah orang-orang tua kita dulu adalah kerajinan itu di apa di kebatuan. Jadi di situ waktu lalu banyak orang Kinilau membuat new apa dia itu loto kan. Orang jual di Tanah Wako, ada jual di Solder dan Kemnado. Nah, cikal bakal daripada perang dengan Banti adalah orang menjual loto di Tanah Wako itu di kampung apa Agote. Dia turun Tanah Wako karena bentuk paras cantik para orang Kinilau, orang merasa negara ganggu sehingga terjadi orang bakar kemar orang Kinilau, orang marah, terjadi peperangan dengan Bantik. Ya. Tapi tunggu sakti orang kota Batu dan ungkapan sampai orang sampai di udara bakalan sampai ada burung yang dikatakan burung kekeko. Masih ingat burung kekeko sudah terbelah-belah, terpotong masih boleh terbang lagi. Itu terjadi dengan Bantik. Lain lagi dengan Parepe dan apa namanya? Parepe apa saja Parepe dengan apa jadi peperangan dan Topasok. Ini karena orang Kinilau cantik-cantik, ada dua bilang gua Serosi atau Kinilau. Akhirnya ada dua orang cantik yang menjaga bertugas di Mationo pe kantor sampai orang mengganggu di dua Serosi dua Rosi, dua cantik orang cantik maksudnya ya. Jadi itu terjadi jadi peperangan juga. Nah baik, itu Serosi. Rosi itu bunga dari orang Kinilau, dua orang itu yang salah ya. Ya, itu terjadi apakah tapi bukan tuh trompet ibu. Oke, kita masuk sekarang pada agama Kristen di Kinilau ya. Dengan tidak mengurangi pengetahuan sejarah yang pernah ada sebelum Injil masuk di Kinilau. Sebelum masuk ke masuknya agama Kristen ke Kinilau, mungkin ada sedikit tambahan dari narasumber lain mengenai cerita. Oh ya betul, ya yang dari Tomo dan Minasa. Ya. Mungkin dari Pak Silakan. Ben atau Pak Leo atau Pak Alex ada tambahan karena kalau semua masuk ke Kinilau semua mulai ini ya. So betul itu. Ya silakan Pak. Semua mau. Bapak Ibu saudara-saudara para pemerhati Wanua Kinilau yang kami hormati, ada beberapa tambahan kami yang perlu disampaikan sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Adolf Masengi tadi. Pertama, soal bahasa, memang kadangkala orang mencari tahu DP akar bahasa sebenarnya agak jauh karena lafal daripada maksud kata itu sudah berubah sesuai dengan lidah manusia pada waktu itu. Sebagai contoh, apa yang sudah diketengahkan tadi itu tomohon. Itu kalau orang mau artikan itu tomohon itu yang ada itu asal katanya dari tou muung. Oleh karena orang barat itu susah mau cumu yang tou muung, do bikin tre tomohon. Iya. Kemudian desa tetangga kita, Kakaskasen itu kalau orang mau cari DP arti ya sudah jauh. Dulu itu orang bilang Kinaskas, tapi sesudah itu ada sebutan Kaskasen. Kalau Kaskasen itu dapat diartikan berarti tapi kalau Kaskasen ya mau gimana lagi soalnya itu cerita. Kemudian ada bahasa-bahasa serapan dari bahasa asing, misalnya
Satu contoh itu dari bahasa Belanda itu bangku, ya, itu kadera, kemeja, kemudian pekuburan. Pekuburan itu orang umumnya bilang, oh Tombulu, itu kerkop, itu bahasa Belanda. Kemudian demikian juga pada waktu lalu orang bilang itu kentang. Kentang kalau Tombulu asli ada di bukti apa? Orang bilang apa? Artapel. Artapel itu bahasa Belanda. Begitu juga pelesco, itu bahasa Portugis. Gelas, itu bahasa Belanda. Forek, leper. Nah itu serapan-serapan dari bahasa asing. Kemudian bahasa Tombulu yang orang coba-coba mau alihkan DP pengertian kurang pas karena apa? Pada waktu orang tua kita dulu ada, barang itu belum ada. Jadi rupa oto. Masa dulu orang bilang itu enderan? Itu tidak masuk akal. Nah, oto itu belum ada pada waktu itu, baru ada roda. Begitu juga pesawat. Mereka mau bilang besi mahteber. Itu. Jadi kalau mau suka, sesuaikan dengan apa itu nama. Sama dengan radio, mereka mau bilang kasmah nubu. Atau televisi, kasih bilang totou. Nah itu kan boleh sama sekali. Jadi begitulah. Kemudian itu soal bahasa. Dan memang itu bahasa itu adalah sesuatu yang menunjukkan karakter. Kita pinjam kutipan seorang filsuf Inggris yang mungkin kalau tak salah nanti Prof. Alex sempurnakan. Dia bernama Profesor Alfred North Whitehead. Dia menulis begini, language is incarnation of mentality of the race that fashion it. Terjemahan bebasnya, bahasa adalah penjelmaan daripada mentalitas suatu bangsa yang membentuk bahasa itu. Mohon maaf kalau salah, nanti akan diperbaiki. Tapi itu kiranya, jadi dari segi berbahasa menunjukkan kualitas seseorang atau karakter seseorang. Oleh dan sebab itu alangkah baiknya memang orang menggali kembali itu orang bahasa asli, menunjukkan identitas kita sebagai orang Tombulu. Dan tadi menyinggung soal tambelan yang Mongondo. Itu memang awalnya itu di daerah sini yang ada itu yang orang tambelan itu. Itulah orang di sini disebut Tombulu. Jadi sebenarnya cuma ada Tombulu Tui. Sampai cuma bilang Tombulu, yang akhirnya berubah menjadi Tombulu. Nah itu tambelan itu dia memang berasal dari Mongondo dan akhirnya berkembang di sini dapat cerita tadi. Dan mengenai kampung tua yang bilang di Keasaman, memang catatan sejarah yang terlalu menunjuk ke tempat itu. Tetapi dari segi istilah, orang boleh perkirakan apa sebab ada kobom di bawah itu yang disebut Bade Dahwat. Bade Dahwat berarti ada rumah di tebing yang pertama kali dapur, berarti ada perumahan di atasnya. Nah itu salah satu bukti dalam bahasa atau istilah. Jadi kalau pengertian di Keasaman itu ya memang itu lesar ni pinontoan loko. Jadi itu sekadar tambahan kami dan mungkin akan dilengkapi oleh Bapak Leo kalau ada yang masih dilupakan atau Prof dulu. Oke, terima kasih. Sebetulnya saya tidak terschedule tapi karena dari duluan duduk sini. Tentang kita bicara tentang bahasa memang banyak sekali bahasa-bahasa yang kita gunakan, bahasa para penjajah dulu, Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang terakhir. Contoh yang akan saya
lama di Jepang yang paling sering kita gunakan misalnya begini. Aduh, kita punya anak semai batate. Tate tau? Itu berarti kita punya anak sementara berdiri, itu bahasa Jepang itu. So belajar berdiri. Baru kodomo. Ko itu anak. Koki. Sebetulnya agak salah gitu. Kan koki anak kecil itu anak besar sebetulnya. Ko itu anak, oki itu besar. Cisai kecil. Gitu. Dan itu banyak. Dan bahasa ini sangat-sangat penting sekali. Pertama, kalau kita gunakan kita punya bahasa untuk mempersatukan. Saya kata aku dapat di Jakarta kau bahasanya bahasa Tumbul, rasa bagaimana ya? Rasa sedap sekali. Nah, dan juga kita masih ingat betapa pentingnya bahasa ini waktu zaman Menara Babel itu. Ya, karena mereka berpikir kita mau cari Tuhan, so macam-macam Tuhan bikin kacau dengan berbagai macam bahasa. Ini sangat penting. Selanjutnya karena pikiran saya ini akademisi, jangan terlalu banyak menyinggung apa yang sudah sampaikan tadi. Kita hanya mau mengingatkan, ini kan Mavuri, ada kurang satu kata lagi, Mavuri via tau naik. Jadi kita kembalikan kepada yang sebenarnya sebetulnya kan. Orang Kinilo, ya tadi sudah dikatakan bahwa misalnya sejarah Kinilo bicara Datuk Lawasut, kalau nggak salah dulu kami bahas dulu tahun 1900 sekian, Datuk Laut Batu Bali itu Wenang, berarti ada hubungan. Memang masih debatable, masih ada yang klaim oh bukan Kinilo dan tempat lain dan sebagainya. Ada juga selain arti Kinilo yang sudah sampaikan tadi, ada yang menyatakan bahwa arti Kinilo itu ialah tempat tinggal yang sangat bagus, sangat aman dan sebagainya. Itu ada beberapa referensi yang saya baca. Selanjutnya orang banyak tidak kenal trompet kampung sini sebetulnya. Kalau dia misalnya akademisi pasti tahu ya apa yang disebut dengan Wallace, Alfred Russel Wallace. Tahun 1862 dia lewat, dia dari mendarat di Kema, lewat di Tokubo Sario sana, lewat sini dan menginap lama di ada sekian lama di Rurukan, dibuka gereja baru di situ di tempat. Kalau angkat ini luar biasa sebetulnya. Pak Wali Kota dan Ibu memintakan kepada saya untuk mengangkat kisah-kisah orang Kinilo. Dulu sekitar tahun 1700-an ya, itu cerita kopi. Coba buka di Google itu. Kalau kalian bisa Google misalnya sejarah kopi itu, nyari bilang kopi misalnya masyarakat atau apa, kopi Kinilo. Tapi Kinilo dulu masih entero, dia bukan gitu ya. Kopi Kinilo. Sekarang tadi kami diskusi dengan ini kakak dua kalau ini tentang kopi. Kopi dulu orang mengira harga, tapi sekarang coba cek di pasar 1 kilo 140.000 1 kilo. Satu pihak mungkin di Sulawesi tidak ada lahan atau kebun yang bernama Nakopi, bekas perkebunan kopi Kodonemen. Cuma orang ada. Sehingga saya sempat menulis ya, ada di artikel di Google itu bisa lihat bagaimana peran kopi Kinilo sampai ke luar negeri, itu ada. Ya, orang kan kita sebagai penikmat, tapi nggak tahu kan ini kopi sebetulnya apa manfaatnya, dari mana asalnya kopi. Ya. Pasti orang mungkin kalau nggak belajar ya tidak tahu. Ini kopi ini ya dari tahun 1400 itu pertama ditemukan oleh seekor kambing di Ethiopia. Kambing yang dimiliki oleh Bapak Kaldi ya. Kaldi ini dia gembala kambing, dia lihat oh ini kambing ini makan daun dan buah kopi, tiba-tiba dia jadi fresh, jadi kuat, jadi lincah. Itu sih tahun 1800-an, itu dari Ethiopia. Baru dia masuk ke Eropa itu sekitar ke
Arabia itu Arab sekitar 1600-an baru masuk ke 1500-an masuk ke Eropa itu tahun 1700-an 1600-an dan masuk ke Indonesia tahun 1700-an dan masuk ke daerah sini itu sekitar 1800 ya. Itu harus kita angkat gitu. Saya di mana-mana tuh angkat. Walaupun ada banyak yang komplain, masa kini loh. Coba baca di referensi. Orang bilang kan sekarang yang tersisa tinggal mau Dayak. Iya mau Dayak, tapi yang bibit dari mana? Ya, saya sekarang sebetulnya sejak 5 tahun terakhir saya jadi semacam penasihat ekonomi di Mamasa sana, Mamasa. Toraja Barat. Dia kita belajar kopi, tanya, lipat kopi. Asal usul kopi dari mana? Itu Tomohon itu. Kita kaget lah, Tomohon. Dia kan dia tahu kilo kan, berapa kilo sebetulnya dia. Nah, itu angkat terus. Oleh sebab itu kita barusan ada pembentukan koperasi Merah Putih. Saya tulis di satu artikel, kita akan kembalikan dengan adanya koperasi Merah Putih, kita akan kembalikan kejayaan orang kopi ini dia. Nah, tinggal kita bagaimana mau enggak itu. Ya. Selanjutnya banyak orang tidak tahu kan ini Mehleder ini. Itu dulu tempat pembuatan pakaian tempat pembuatan pakaian oleh orang Jepang. Dulu sekitar 20 tahun lalu ada cucu dari pengusaha ini dia datang ke tempat saya. Tahun 2000 dia bilang dia mau cari pabrik pembuatan kain dulu. Kenapa dong di Talaga situ? Rupanya dulu rumah tanam tanaman serat di kobong pada tua itu gunut itu saya udah potong dan taruh di air dulu kan air janai dia rendam situ ambil dia punya serabut. Itu banyak orang nggak tahu itu. Dan pokoknya gunung golek sesuatu banyak. Waktu ada banjir beberapa tahun kemarin, tiba-tiba saya punya telaga di atas itu masuk bulu. Kita gale. Ternyata saya temukan situs orang Jepang punya tempat mandi dulu. Tanya dulu, oh iya betul itu. Nah, seperti begitu. Dan ini semua terus seperti dulu, jangan sampai kalian banyak hal yang nanti kita diskusi karena kesempatan kepada senior-senior kami. Kebetulan kami ini mantan penatua. Kesempatan. Terima kasih. Maaf terlambat tadi, ya tahu kan sebenarnya ada duka, cuma karena sudah diagendakan ya kita mesti menghargai panitia yang sudah mengundang dan boleh datang. Jadi saya kira pembicara lebih dulu, apalagi kita ke senior ada ke junior yang memang punya keilmuan yang tinggi. Tentu kita lihat cukup banyak yang disampaikan tadi. Cuma tambahan sedikit itu bahwa tadi sudah disinggung bagaimana tentang Torang Pe Kampung ini kan. Torang Pe Kampung yang boleh dikatakan kalau mulia unik tuh. Mau cari turata saja susah. Ini kan cuma terlalu kelebihan. Tadi sudah disinggung tentang perkebunan. Tadi Pak Prof sudah bilang tuh ada kopi. Orang mesti mengakui orang tua dulu. Dorong semangat itu begitu besar. Rajin. Secara geografis atau teritorial kita pernah share ke Pak Prof.
bahwa luasan perkebunan dari Kampung Kinilo itu luas sekali. Dibandingkan dengan Kekaskasen, dia besar, tetapi dorang sampai di Mahawu, sebaku batas dengan Talete, dengan Rurukan, barat berbatasan dengan Wailan, dengan Kinilo, karena Kinilo dia kan di Batu, iya. Kong dia sampai berbatasan dengan Kembes, Kali, Tinoor, unik. Itu menandakan bahwa orang-orang tua dulu itu rajin bakobong, sehingga tadi menyampaikan itu sampai dorong batanan kopi di Nakopi yang akhirnya itu menjadi satu tempat hampir ada sedikit konflik dengan orang desa tetangga Kali. Orang bilang atau orang punya enggak, secara geografis itu dihubungkan dengan sejarah kultur bahwa itu orang Kinilo. Begitu juga di Rinagesan. Nah, ini yang juga perlu diketahui. Orang kan bilang ada tuh di Tapahan Teduh. Tapahan Teduh, siapa di situ orang bilang Tekaan Teduh. Ini memang jadi satu perdebatan, tetapi orang menghargai bahwa orang kaya akan etnis budaya. Etnis dari Kinor itu dorang dari Tontemboan. Jadi dorang di kalau Prof. Kobong itu di Regesan, Kanderawatu, Regesan, apa semua DP air terjun. Kalau yang di atas adalah wilayah Kinilo, kalau yang DP air di bawah adalah wilayah dari Tinoor. Nah, yang jadi objek wisata di sana adalah DP air terjun yang di bawah. Orang mesti menghargai itu karena dorang bahasa Tontemboan. Sehingga karena dorang lagi dulu kasih backing DP lokasi, kong dorang usulkan itu di para wisata keluar. Jadi jangan heran di sana pakai Tekaan Teduh, Torang Tapahan Teduh, satu lokasi. Itu adalah kekayaan bahasa. Jadi itu supaya orang lain kali, siapa dorang bertanya, siapa di sana Tekaan, padahal orang Tapahan Teduh. DP sumber air itu dari 3 tapahan yang bersumber dari aliran sungai. Pertama adalah Ranopasu, ini baru tuh yang dari Sinambe dia baku dapat di sini, turun dia di sana. Kemudian yang dari Kayongan, baru ada yang di tadi dari Kinangkol itu. Walaupun dia kapasitas air kecil, tetapi begitu dia sampai di tebing, dia ada kelihatan 3 air jatuh. Orang pakai bahasa Manado, bahasa Kinilo, air jatuh. Yang banyak adalah dari Ranopasu, yang sedikit di Tinangkol, dan yang sedikit banyak juga dari Kayongan. Itu. Jadi supaya
orang Kinilo tahu siapa ada tapahan telu. Begitu juga dengan Timete Telu. Itu karena di Timete Telu itu dia Timete Datiga DP aliran sungai itu tinggi di tapahan Telu. Supaya orang tahu, ini orang kembali bercerita tentang bagaimana tuh situasi. Ini kan orang bilang tuh sejarah Kinilo. Jadi itu orang perlu tahu bagi yang muda-muda kenapa. Supaya orang lebih mengerti. Ya orang juga kan udah dengar pak orang tua sebagai tutur kata. Ya kan? Begitu juga dengan tentang budaya. Tadi disinggung tentang burung. Kilo-kilo. Kilo-kilo itu bahasa Indonesia seperti kami sudah pernah jelaskan itu kepodang. Jadi kalau orang cari di Google, cari do kepodang itu sekilo-kilo itu. Dan membuktikan benar atau tidaknya, coba putar DP di Google, kong lihat DP suara, kong dapat dengar dia. Dorang bersahutan dan itu. Coba buktikan sekarang kalau ada ambil Google, cari burung kepodang, kong dia bilang kalau dia pancing itu apa? Racak. Coba dengar DP suara. Dia pasti kamu akan dengar dia ada kilo. Dorang bersahutan. Nah ini dia. Pak Prof sebuka. Coba DP suara. Nanti tolong kasih dengar. Ini supaya membuktikan bahwa tuh cerita itu benar. Pak Prof cari DP ada suara burung, didengar. Memang gagah sekali DP. Ini biasanya itu seperti kami pernah jelaskan waktu tahun lalu itu Pak Tendu itu tentang celik anak mantu sering jatah angka itu. Oh, dengar DP suara. Dan orang kalau pergi di kobong, dengar DP suara. Kontrol lihat, oh burung kuning. Ya toh, jadi ini orang bisa membuktikan bahwa cerita itu memang benar, walaupun ada dua versi, bahwa ada pohon Kinilo. Ya orang karena ini cerita bisa saja benar dua-dua, karena Pibaku Dapa ternyata bahwa dia Pibaku Dapa di Kinilo. Mari orang simak dengan dua jenis hewan burung dan pohon. Kalau orang hubungkan dengan pelestarian alam, Paku Dapa semua, ya kan? Jadi bicara pohon, orang melestarikan alam. Orang dari sumber pohon Kinilo. Orang piara tuh burung, orang lestarikan tuh burung karena mulai disayangkan karena jenis-jenis burung itu semulai punah karena sobatnya sinapang angin. Burung-burung yang sebenarnya dilindungi, dorang ya jadi sedang. Padahal sangat disayangkan mungkin orang-orang ini yang lebih dewasa, orang mengenal banyak burung ada tuh bilang
Walang lehe. Sunyana ada. Walang lehe itu orang waktu lalu dia bilang burung pendeta. Karena dia leher putih, dia ekor panjang. Jadi sama dengan stola. Jadi kalau bilang burung pendeta itu, oh itu tuh walang lehe. Bahasa. Terang kembali ke bahasa. Walang lehe. Dorang satu grup dengan burung titikat. Titikat berapa? Sri gunting. DP ekor bacabang. Jadi titikat. Itu dorang satu grup. Kalau dorang berjalan, ada lagi dorang pe kelompok adalah mahkekeke. Nah, kalau dulu orang setahu kalau di atas adalah burung pendeta, di tengah adalah kilo-kilo, titikat di bawah, mahkekeke di bawah. Karena dorang berombongan, ya kan? Sampai kepercayaan dulu. Karena dorang di bawah, kalau orang mau berjalan, kong dia lewat, dan bilang, ngaburi, pulang, ada bahaya. Tapi itu kepercayaan dulu. Tapi orang masa kanak-kanak begitu. Walaupun orang sodianu, tapi begitu orang bilang, ada anak kekek dah lewat. Iya, jangan. Walaupun itu ya orang masih teori ini, tapi bagaimana ya? Antara orang percaya dengan ini, tapi burung-burung itu juga yang perlu orang tahu. Itu yang orang tuturkan, ceritakan. Karena sekarang kamu mengalami, apalagi yang muda-muda. Tapi orang dulu sudah. Jadi itu mengenal bagaimana pelestarian alam sekarang. Kalau orang boleh mau kembalikan itu, alam indahnya tuh kampung itu. Kalau itu burung-burung, orang masih jadengar. Malang-malang, kalau orang dengar tuh burung hantu, itu lambang genin tuh, manguni, mahot. Malang-malang cek kamu dengar di kompleks Bubur Lama. Ada sekarang dengar. Dan dia itu, kalau kamu dengar itu dia kalem di bumi. Iya. Jadi itu tambahan mungkin yang perlu. Kalau kamu mau ceritakan lebih banyak, waktu. Terima kasih. Tes. Jadi memang penuturan dari para narasumber untuk sejarah dari Wanoa Kinilo itu memang sudah sangat jelas dari asal usul mengenai cerita-cerita tuturan lisan itu memang kalau udah dengar dari pertama bagus sekali. Tapi memang karena kegiatan data molor, Pak. Tadi sebenarnya para narasumber sudah ada dari jam 3. Turun juga panitia sebenarnya sudah siap-siap dari jam 3. Jam 4 waktu kegiatan itu sebenarnya dimulai, tapi karena belum ada orang dan kita mulai di jam 5:30 dan ini kebetulan waktu jam 7. Kalau sesuai rundown sebenarnya ini adalah ibadah, tapi mungkin karena tersusun untuk sejarah Kristen masuk di Kinilo, mungkin bisa kita kasih waktu sekitar paling lama 30 menit sebelum ibadah mulai supaya boleh lengkap untuk sampai di Kinilo Yerusalem. Mungkin boleh begitu Pak Penatua. Kalau iya, oke. Baik, terima kasih telah apa yang saya uraikan tadi sudah dilengkapi dan diakui oleh tiga bapak kita tadi. Jadi
kami sekarang sudah mau masuk dengan agama Kristen di Kinilau. Jadi tadi binasa sudah, Tomol sudah, sekarang kita boleh masuk pada agama Kristen di Kinilau. Dengan tidak mengurangi penuturan sejarah yang pernah ada sebelum Injil masuk di Kinilau, nenek moyang kita kepercayaannya adalah politeisme. Ya. Itu adalah dinamisme dan animisme. Mereka percaya yang tertinggi adalah opo-ompong. Mereka adalah opo-opo. Siapanya? Ya, pada waktu itu Injil belum masuk di kota orang sini. Ya. Jadi mereka mengatakan itu empung wangko, Allah yang besar, yang dipuja para dotu-dotu yang berjasa, berpengaruh dan sakti, yang mendiami pohon-pohon besar, puncak gunung, mata air dan kepercayaan lainnya. Seperti yang dia katakan tadi, burung mahot, betul, yang berbunyi di malam hari ketika mentok, tinggal di kobong, tidur di kebun sendirian atau dengan keluarga. Ada tanda bagus, ada yang tidak bagus. Misalnya hot, hati-hati. Atau kalau dia baginya hot, itu bagus. Kalau mau beli tonton pasti banyak tikus mau dapat. Ada tanda tidak baik juga. Harus siap dan berjaga-jaga. Juga burung kiak. Burung kiak itu kalau disebuahkan bahwa kiak itu sudah bawa dia. Jadi dia suara itu yang boleh kiak. Jadi ungkapan tadi sudah melengkapi. Nah, ada juga kekegu. Kekegu itu saya juga pernah di kebun Batempang, kalau datang kemari kekegu sebenarnya burung kecil itu dia kalau berani ya. Dan apabila kita berjalan ada juga burung makeke. Tadi sudah jelaskan tadi, benar. Melintas di jalan juga ada artinya dan bunyi korombati yang belum disebut tadi. Korombati ada tanda bagus, ada yang tidak bagus ya. Jadi kita harus perhatikan itu ada orang-orang dulu itu yang selalu. Dan kalau kita mau melewati juga tengah hari di mata air atau tempat itu kita harus minta izin juga ya. Minta izin mau lewat. Apabila ada berkat orang-orang tua dulu mengucap syukur seperti potong padi itu kamberu. Walau hanya beberapa orang tua dipanggil. Bahkan kalau sudah ada sebuah baru, orang making sumodet. Sumodet dia bilang opo itu kan opo-opo itu masa berlaku pada waktu Injil belum masuk. Sumodet itu ada sebuah baru disiapkan siri, pinang tobacco, tawa yang sudah dibakar, beberapa babu tambelang sudah diisi saguer, dan mereka mengadai wasi opo-opo. Jadi jangan pikir itu apa? Nggak, itu sebelum Injil masuk di patoran sini. Nah, ada juga itu saguer itu ketika ada satu keluarga dengan anak dia dukung mau mengolah kebun. Ya. Jadi ketika dia mendukung anak itu menangis. Dia menangis setelah tiba di hampir puncak, angin cukup keras, tidak ada air. Namun setelah melihat pohon saguer itu menetes karena ada bayang, dia itu ada kayu apa namanya, ralangusan yang jadi pakai seksi, jadi itu akan menetes dan itu menyelamatkan anak yang sedang menangis. Itu ralangusannya yang bikin dia badan itu apa itu banyak kali badan itu pakai kayu ralangusan. Itu ada arti sebenarnya. Ya, kita tertolonglah anak itu. Menurut penuturan almarhum Ibu Umbu Panglila Kaunang, Ibu Umbu apa nama? Main keyboard. Ya. Jadi ada penuturan daripada Ibu Umbu ya, Panglila Kaunang yang lama bekerja di rumah Bapak almarhum Pendeta M.L. Matinas
bahwa sekitar abad 16 Martin Luther Martinez, opa dari Hans Martin Luther Martinez, yang juga opa dari pendeta M.L. Martinez, itu abad 16 itu. Pemilik tanah Makeket, itu Makeket yang di tempat gereja itu, yang sekarang berdiri gedung gereja Jemaat Kinilo Yerusalem, memprotes karena di Kinilo hanya ada umat Katolik pada waktu itu. Ya. Itu menurut orang ini, ibu, kita catat itu. Dia sering cerita dengan saya itu. Jemaat Protestan Kinilo sebenarnya sudah ada sejak tahun 1835. Pada waktu ini Jemaat Petra Kinilo merayakan hari ulang tahun ke 162. Tapi kalau ikut Injil itu 1835, sayangnya dia semesti 190 tahun. Tapi tidak ada data yang mendukung itu. Ya. Sesuai penuturan Ibu Unggu, tidak ada dokumen-dokumen foto-foto yang pekuburan lama. Di situ sebenarnya tertulis tentang peristiwa Injil masuk di Kinilo, ya, yang sudah ada pergi balai desa. Nanti pada tanggal 31 Mei 1863 oleh pendeta Nikolaus PH Wilken membaptis 4 orang anak, yakni itu 4 orang pertama kali dibaptis itu Ibu Berta Undap, Adriana Tangkuban, Nikodemus Wongkar, Nicholas Wongkar, dan orang tua mereka justru kan ada orang tua. Orang tua itu pun ada juga di PTT, tapi hanya dihitung di saat 4 anak yang dibaptis, sehingga dijadikan 31 Mei 1867 dijadikan hari ulang tahun ke 162. 63 1867 ya? 63 sih. Oke. Jadi dia jadi, oh ya salah ketik. Nah itu DP cerita awal. Kemudian Jemaat Kinilo Yerusalem. Pasalnya pertumbuhan jemaat mula-mula jemaat Protestan itu pertama. Jemaat Protestan itu Gereja Ayam Kinilo, kemudian berganti nama Jemaat Kinilo, dan terakhir Jemaat Petra Kinilo adalah kerenduan untuk pengadaan lahan pedian Kanisa bagian utara sebelum telah ada transaksi. Waktu itu ada tanah juga yang dijual, dibeli dari orang tua dari Pak Pendeta Tua Leo, itu di depan Polsek. Kebetulan saya punya nama juga atas nama jemaat dan Badan Perjanjian Sinode tanggal 14 Desember 1984. Nah, di bawah gedung Jemaat Kinilo Yerusalem, saya waktu tahun berapa itu, 66, masih remaja, kami menulis satu spanduk melintas jalan, kebetulan di tempat Michael Rope, tempat berperang atau itu kami tulis pada waktu itu, Anda memasuki pintu gerbang pusat kegiatan gaming. Itu tahun 66 itu. Dan sekira tahun 1999, orang keluarga kerjasama dengan pemerintah Bupati Minahasa membangun Gapura Ya Roh Kudus. Ada orang tua bertanya, tahun berapa kota itu yang dibangun tuh Gapura Ya Roh Kudus? Karena ada di sekolah Naminta. Itu sekitar tahun 1959 pada waktu Pendeta Deka Lolowa. Ya, ketua jemaat ya. 19 berapa itu? 99. 89 kan? 89 kan? Iya, ini rupanya kita salah ketik ya. Iya. Jadi ada kerjasama dengan Bupati Minahasa. Kami keluarga menginginkan untuk memasang Gapura Ya Roh Kudus. Ya. Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2016, Badan Perjanjian Jemaat Gemim Petra Kinilo mengeluarkan surat keputusan tentang panitia pemekaran Jemaat Gemim Petra Kinilo nomor 3 tahun 2016
Saya sebagai ketua, sekretaris ketua area Pelakitan dan Tompel, Bapak penasihat Leo juga masuk di panitia mengadakan rapat intensif dan sensus. Kemudian mengadakan penamaan gereja. Ada 12 nama yang ditawarkan pada waktu itu, tapi kami pilih diseleksi tinggal 9 ya. Jadi jemaat jadi ada yang disebut pada waktu itu jemaat Kinilo Gemim Victor Kinilo, jemaat Gemim Kinilo, jemaat Gemim Kinilo Yerusalem, jemaat Gemim Haleluya Kinilo, jemaat Gemim Bukit, apakah Bukit Sion, Saitu, Moria, Karmel dan lain-lain ya. Jemaat Shalom Kinilo, jemaat Petrus dan lain-lain. Karena pusing waktu itu saya bikin seminar saya hadirkan pada waktu itu di sini di samping saya sebagai monitor penjelasan umum, saya hadirkan Prof. Alek, ada juga akademisi Yudi Turambi, ada Pak Ernst Kere, ya. Kami Dr. B.A. Subit, kan, ya Dr. Subit, Turam Beking dihadirkan Pelsus dan atau jemaat. Namun begitulah, karena pada semua saya pusing juga waktu itu. Tapi saya minta pendapat dari Alex pada waktu itu, ya. Dia mengatakan, membuka Google, dia mengatakan bahwa ada apa? Ada kesamaan Yerusalem dengan yang ada di nama Gerium. Ini di sini dikatakan bahwa dengan pertimbangan adat istiadat budaya dan sejarah singkat dengan narasumber Prof. Alex Masengi, di mana Banua Kinotua pernah dihancurkan, di bumi hanguskan, juga kota Yerusalem pernah dihancurkan 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbutkan kembali 44 kali. Ketinggian permukaan laut 747 meter. Yerusalem terdapat kubur Yesus, dan Yesus bangkit dengan Church of the Holy Sepulchre yang dijaga ketat oleh beberapa golongan agama, dan Kinilo Yerusalem ketinggian 700 ketinggian dari permukaan laut. Ya, berkaitan dengan masjid hampir sama, ya, yang ada sekarang, yaitu berdekatan dengan masjid At-Taqwa milik penganut Muslim Palestina yang di Yordania, Yerusalem, tempat yang disucikan oleh agama Yahudi, Kristen dan Muslim. Ini kekuatan saya harus kasih nama Kinilo Yerusalem. Ada alasan itu. Berdasarkan penjelasan sejarah Kinilo Yerusalem dan beberapa sudut pandang, baik sudut pandang Alkitabiah dan sosial budayanya, Kinilo nama jemaat baru Kinilo Yerusalem yang berlokasi di tanah milik Martin Luther Martinez tahun kurang lebih 1600, opa dari Hans Martin Luther Martinez, dan juga dari pendeta opa M.L. Martinez dan Opol Martinez. Nah, tiba saatnya hari Minggu tanggal 26 Agustus 2000. Iya betul. Jadi pendeta M.L. Martinez dan DPAD Opol. Iya. Jadi pada tanggal 26 Agustus 2018 diacarakan peresmian jemaat Kinilo Yerusalem dengan prosesi luar biasa. Didahului dengan kabasaran, musik bambu, 15 pedi hias, ditumpangi oleh keluarga tua-tua jemaat kelilingi Kinilo. Di dalamnya ada keluarga Jenderal Rasut, ya. Dan setelah tiba kembali di jemaat Kinilo Yerusalem, di jemaat Petra, telah menunggu drum band SD Gemim dan tamu-tamu. Kora Bajalang diresmikan itu pembekaran jemaat, ya. Itulah untuk saya pikir karena waktu
demikian ya. Jadi nanti tanam demikian untuk persiapan dalam rangka penyusunan sejarah Kinilau. Kami serahkan catatan-catatan Wanua Kinilau tempo dulu dan kini untuk dikaji lebih lanjut kepada ketua yang luar biasa. Kami serahkan ini. Kita selingi dulu puji-pujian dari ketua-ketua pemuda tempo dulu. Ya. Mana Adi ada? Pak Adi ada, silakan. Ini ketua-ketua pemuda Geming pada waktu lalu. Dengan lalu Mars PPKM. Mana baik satu? Ini ada, ya. Ini lengkap ketua-ketua pemuda tempo dulu. Jadi pertama siapa yang begitu ketua Kang? Pak Beni, Pak kita, baru Pak Penetua Leo, baru Adi Kang. Penetua Beni. Iya, yang ada sini John. Baik, Bars PPKM. dulu kita mau serahkan ini dokumentasi mana. Ini catatan sejarah yang sudah dilengkapi oleh tokoh-tokoh atau Tona Asto Hasbiar Wanua Kinilau. Ini beberapa catatan sejarah walaupun hanya ya ini akan direvisi lagi ya, catatan-catatan akan direvisi dan akan dijadikan diseminarkan kemudian untuk penyusunan sejarah Kinilau tempo dulu, sekarang dan tentang gerejanya ya. Jadi saya lurah-lurah enggak ada kah? Tidak undang. Ya. Oke, jadi silakan nanti kita berikan lurah untuk penyusunan sejarah Kinilau. Dalam rangka penyerahan sejarah Kinilau, saya mau titipkan satu pesan dalam bahasa Tobulu untuk orang semua, yaitu mah tete da bitun tete antine te anena tete.
berjalanlah pada budaya yang sudah diajarkan oleh leluhur kita. Terima kasih. Ipokama. Oh ya, pakai tangan semua nih kan. Iya, betul. Itu luar biasa. Ini hari panitia hari-hari besar gereja untuk Kinilo Yerusalem. Jadi terima kasih. Jadi memang cukup sekian untuk cerita Neto Kinilo kita pada sore hingga malam hari ini. Tapi sambil persiapan untuk ibadah, mungkin puji-pujian dari seluruh lansia sebelum penasihat turun. Puji-pujian dari seluruh lansia sambil persiapan ibadah mau dimulai. Kita dengarkan puji-pujian dari seluruh lansia yang hadir pada malam hari ini. Iya, kami undang seluruhnya mengambil tempat di bawah. Kita menyanyi Opo Waranata Sel. Di seluruh lansia yang ada di perkemahan ini, atau biji-bijian masih ingat semua ya. Jadi biji-bijian. Tunggu, belum ada semua. Oh, nanti dia nunggu kalau Maju ke bawah semua. Kita lucu. Iya. Dari seluruh lansia yang sudah mengambil bagian pada kesempatan di hari ketiga ini sebagai dukungan moral kepada panitia hari-hari besar gereja Jemaat Kinilo Yerusalem, lansia mendukung memberikan doa DP lampu, DP lampu. kiranya ini akan Dari saya jatuh sini, berkelanjutan. aku dari sana karena kan lampu dari sana. Biji-bijian, oh ya, biji-bijian kira-kira masih tahu kan? Ini seluruh lansia silakan mengambil tempat. Dan sekali lagi kepada sudah jauh dari 9 lansia yang seumur 60 tahun, ya. Iya. Nostalgia dulu. Biji-bijian. Itu juga. Bagus lah. Biji-bijian Tabale. baru. Tadi udah tabale. Oh, kan, saya mau mata wajina kan. Biji-bijian ditaburkan. Geli kan kalau pakai begini, rasa udah bapak terus. Iya. Silakan. 8%. Biji-bijian ditaburkanlah
kasih lansia Kinilo Raya sudah hadir dalam giat pada hari ini dalam rangka mensukseskan Bahuri via tour Ntar ini boleh tas simpan tadi ya. di perkemahan Jemaat Soalnya kan mau cek akan direkaman. Untuk POP Boleh stop. Kai Komando. Semat.